Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ide dari hasil diskusi yang telah kami lakukan. Dan kami berharap hasil presentasi ini dapat memberikan gambaran singkat terhadap ide yang akan kami ambil. Nah, sebelumnya perkenalkan saya dengan Hairun Zaid dengan NIM 432-23026. Teman saya yaitu Andi Putri Basir dengan NIM 432-23027. Selanjutnya teman saya D. Nasriani dengan NIM 432-23024 dan terakhir dengan Andi Padaulang dengan NIM 432-23045. Nah, berikut teman-teman poin-poin mengapa kami mengambil Lontara Code. Nah, Lontara Code atau Local Organic Network for Total Air Restoration and Auto Greening merupakan cat ramah lingkungan yang dapat menyerap polusi udara dan dapat berkeringat. Nah, berkeringat ini berfungsi sebagai auto greening teman-teman. Jadi auto greening berkeringatnya nanti ini akan bisa menjadi bibit tanaman yang dapat hidup. Nah, selain itu cat organik. Nah, cat ramah lingkungan ini juga kami menggunakan bahan baku berbasis limbah organik. Jadi, selain ramah lingkungan, cat ini juga dapat menjadi salah satu sebagai untuk mengurangi limbah-limbah organik yang sangat banyak. Pada bagian ini, kami menjelaskan konsep utama dari penelitian ataupun gagasan yang telah kami buat, yaitu Lontara Code. Jadi, yang pertama itu konsep Lontara Code ini merupakan sebuah sistem pembersih udara yang memanfaatkan tanaman dan mikroorganisme sebagai komponen utama dalam membantu memperbaiki kualitas udara. Yang kedua itu masalah polusi udara. Seperti yang diketahui saat ini, polusi udara di wilayah perkotaan itu semakin meningkat, terutama yang berasal dari asap kendaraan, bermotor, debu, serta gas-gas berbahaya. Yang ketiga itu dampaknya bagi kesehatan, khususnya pada gangguan pernafasan dan juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Sehingga tujuan dari sistem ini itu untuk mengurangi tingkat polusi udara sekaligus menambah ruang lingkup yang hijau di lingkungan perkotaan. Pada bagian ini kami menjelaskan mengapa ide ini penting untuk dikembangkan. Yang pertama, saat ini tingkat polusi udara di daerah perkotaan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan juga aktivitas industri. Yang kedua, akibat dari kondisi tersebut, banyak masyarakat yang mengalami gangguan pernafasan seperti batuk, asma, dan penyakit paru-paru lainnya. Yang ketiga, sebenarnya sudah ada beberapa alat pembersih udara modern, namun sebagian besar alat tersebut itu memerlukan konsumsi listrik yang cukup tinggi dan biaya yang relatif mahal. Sehingga perlu solusi alternatif yang lebih alami, murah, dan mudah diterapkan di berbagai lokasi. Berikutnya adalah karakteristik polusi udara. Yang pertama itu adalah sumber polusi. Untuk sumber polusi ada kendaraan bermotor, pabrik dan industri, pembakaran sampah, dan juga debu dari proyek bangunan. Dan untuk jenis polutan itu yang pertama ada debu dan partikel kecil, kemudian gas rumah kaca, gas beracun, bau dan senyawa kimia di udara. Nah, oke. Cara mengukur kualitas udara itu yang pertama ada pengukuran debu, pengukuran gas, dan yang terakhir ada evaluasi efektivitas. Teknologi pembersih udaranya kita menggunakan 3 metode, yaitu metode pertama metode fisik dan kimia, yang kedua metode biologis, dan yang ketiga metode gabungan. Dan untuk desain sistemnya kita menggunakan 5. Yang pertama itu konsep dasar, yang kedua alur sistem, yang ketiga itu komponen utama, yang keempat itu analisis biaya, dan yang kelima itu konsep auto greening-nya. Nah, itu tadi teman-teman hasil presentasi yang telah kami lakukan, dan kami berharap presentasi singkat ini dapat memberikan gambaran untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan selamat berbuka.